lagi dari channelnya AutoFam TV. Nah, kali ini AutoFam punya ready stock mobil dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate tahun 2018. Kilometernya baru berjalan di 21.000 aja. Nah, buat yang penasaran dengan review kali ini, stay dulu jangan kemana-mana. Karena habis ini kita akan review untuk dari eksteriornya maupun interiornya dari kondisi mobil tersebut. Yuk langsung aja kita mau review. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love, artificial love. Oke teman-teman, sebelum Mel pembukaan dulu, untuk teman-teman jangan lupa untuk follow dari Instagramnya AutoFam di @autofam_marketing, di @autofam_cibubur, dan jangan lupa juga follow di Instagramnya Mel di @melisa_cibubur. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman untuk ngedukung dari TikToknya AutoFam di AutoFam TV. Nanti semuanya ada di bagian deskripsi bawah sini gitu ya. Oke, kita mau langsung review aja. Untuk kali ini Pajero yang lagi AutoFam dapat warnanya di hitam. Untuk interiornya ini warnanya di beige ya, biasanya kan dapatnya suka warna black juga. Nah, untuk kali ini kita dapatnya beige, itu tergantung dari request tangan pertamanya. Jadi kita tidak tahu warna apa yang kita biasa dapat. Itu bisa di request antara warna black, warna beige ya, dan lain-lain yang tersedia di showroom pertama tersebut gitu ya. Oke teman-teman, kita mau bahas untuk dari Pajero ini, Mitsubishi-nya. Pajero itu memang terkenal dengan di bagian grill depan ya, jadi dia nampak besar banget. Terus juga untuk di bagian logo Mitsubishi-nya di bagian tengah sini. Dan bukan hanya itu aja, dari bodinya yang selain besar, ini juga untuk tampilan lampunya. Lampunya ini sangat mencolok ya, untuk dari lampu utamanya dia juga sudah LED. Dan dia ada punya sensor untuk di bagian depan, ada 1, 2, 3, dan 4 titik sensornya. Nah teman-teman, kita langsung next ke bagian bodi sampingnya. Mobil Mitsubishi Pajero ini terkenal dengan mobil yang bisa dibawa kemanapun gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa ke jalanan yang lumayan tinggi, terus bawa di jalanan yang rusak atau jalanan yang bergelombang, mobil ini sangat recommended banget. Jadi Mitsubishi Pajero ini sangat-san/sangat kuat dan tahan ya. Untuk dari bannya sendiri, ini bisa dilihat dengan mereknya Bridgestone. Ukurannya ini ada di 265/60 ringnya 18, dan peleknya ini dia sudah two-tone ya, ada dua warna ini, black sama warna silvernya. Nah, untuk dari bannya dia tahunnya di 18 di sebelah sini ya, jadi sama persis dengan produksi awalnya, sesuai dia mengikuti. Ground clearance-nya, wah nggak usah ditanya lagi, ini sangat tinggi tuh. Jadi untuk teman-teman yang bawa mobil ini, mau bawa perjalanan tinggi, mau dibawa jalan ke gunung, mobil ini kuat banget ya, udah pastinya. Selain mobilnya tinggi, karena buat teman-teman yang memiliki si Pajero Dakar ini, pastinya dia juga memiliki fasilitas footstep di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi masing-masing sudah punya. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan kita semua masuk ke dalam interiornya ya, footstep tersebut. Lalu untuk dari spionnya ini, dia sudah auto retract. Nah, ini Mel unlock. Kalau kita lock kembali, dia otomatis melipat juga. Jadi lebih efisien ya kalau menggunakan Mitsubishi Pajero. Di handle pintunya dia juga punya ada tombol. Tombol ini sama tuh untuk unlock juga ya teman-teman. Jadi bukan hanya di bagian fungsi kunci aja, di bagian tombol handle pintu juga bisa. Ini harus dekat dengan kuncinya ya, jadi sensornya supaya menyatu. Oke, selain itu dia juga punya talang air untuk di bagian ujung depan sampai ke ujung tengah sini ya. Di bagian belakangnya dia tidak punya. Dan di bagian atasnya bisa teman-teman lihat, ini dia ada roof rails-nya di bagian sebelah kanan dan kiri. Nah, untuk tampilan bagian belakangnya, memang Mitsubishi Pajero ini lampu stop lamp-nya ini kalian bisa lihat ya, memanjang di bagian kanan dan kiri. Ini dia memanjang ke bawah, plus stop lamp-nya ini dia juga sudah LED.
Untuk di bagian emblemnya ada di sebelah kiri Pajero Sport, dan di sebelah kanan Mel ada Pajero dasar Ultimate ya. Jadi ini ada bagian simbolitas dari si mobil Pajero tersebut. Oke, untuk kameranya dia ada di bagian bawah sini ya teman-teman. Sensor di bagian belakangnya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, ada 6 ya, ada 6 buah sensor. Oke, kita langsung mau buka aja. Nah, kalau kita unlock otomatis stop lampnya juga pun langsung nyala ya. Cantik banget dari stop lampnya Pajero ini. Kita mau lihat untuk di bagian bagasinya. Oke, seperti yang tadi Mel bilang, warnanya kali ini Autofam lagi dapet yang warna beige ya. Jadi untuk requestan warna biasanya dari tangan pertama. Ban serepnya kita mau lihat dulu, ada di bagian paling bawah nih. Jadi ban serepnya ini ada di bagian bawah. Terus juga untuk di bagian kursinya, kalau di bagian bagasinya ini standar ya, jadi nggak bisa terlalu taruh banyak barang kecuali teman-teman dorong ke bagian depan. Nah, ini ada caranya ya guys. Nah, seperti ini tampilannya untuk dari Mitsubishi Pajero bagian bagasinya. Kalau teman-teman sudah lipat, jadi otomatis bisa taruh barang lebih banyak lagi ya dan lebih luas. Oke, untuk masing-masing cup holdernya ada di sebelah kanan saja. Nah, ini ada 2 buah, jadi digabung menjadi 1. Oke, kita lihat di sebelah kiri ini ada apa. Untuk kirinya ini ada kunci, dongkrak di bagian sebelah kiri semua. Untuk ban serepnya tadi kita sudah bahas, ada di bagian paling bawah. Oke, untuk lampunya, nah ini dia ada di bagian paling belakang ya teman-teman. AC-nya ini dia ada di sebelah kanan dan kiri masing-masing tempat, jadi sudah menyediakan juga. Oke, kita langsung mau lanjut aja lihat fitur apa aja yang ada di Mitsubishi Pajero tersebut. Ya, langsung cek ya. Oke, nah ini sekarang kita akan langsung review aja untuk di bagian interiornya ya teman-teman. Itu yang tadi teman-teman lihat fungsi dari footstepnya sambil dipegang handle dari pintu di bagian dalamnya ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk masuk ke bagian interior. Oke, kita mau langsung review aja. Untuk yang pertama pasti perbedaannya ini ada di bagian kursinya. Warnanya ini dia di beige. Biasanya teman-teman lihat suka di review Autofam warnanya di hitam. Nah, kali ini lagi warnanya beige. Untuk kursinya ini sendiri di bagian driver atau tempat Mel lagi duduk, ini dia sudah elektrik ya. Jadi maju mundur elektrik tuh. Mau lebih bersender atau mau lebih tegak, ini elektrik. Tapi kalau kursi di bagian penumpangnya ini masih manual ya. Jadi posisinya nih teman-teman bisa lihat tuh. Jadi mesti didorong ya, maju mundurnya, mau lebih tegak, mau lebih bersender itu dia secara manual. Oke, untuk di bagian door trimnya yang kita mau bahas, di sini dia ada wooden panelnya di setiap pintunya. Jadi sebelah kanan ada, kiri ada, dan di belakang juga sudah punya. Selain itu ada lock dan unlock juga untuk di bagian kabin. Dan untuk di bagian dashboardnya teman-teman bisa lihat secara keseluruhan Mitsubishi Pajero ini dashboardnya masih plastik ya, terdengar ya suaranya. Lalu untuk di bagian setirnya dia sudah dilengkapi dengan banyak tombol-tombol. Nah, yang di bagian belakang ini ada cruise controlnya, ini ada pedal shiftnya. Cruise controlnya ada di bagian sebelah kanan ya, bisa teman-teman atur. Untuk di bagian sebelah kiri ini lebih ke media ya, untuk volume, untuk source, untuk geser kanan kirinya. Nah, ini dia di sebelah kiri fungsionalnya. Lalu untuk dari Mitsubishi Pajero ini teman-teman ya, dia juga sudah dilengkapi dengan start stop engine. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi untuk colok kuncinya. Ini tinggal injak aja remnya dengan start stopnya di bagian sebelah kanan. Oke, lalu juga untuk pengaturan lampunya, mobil Jepang ini masih sama, ada di sebelah kanan ya. Tuh, teman-teman bisa mau lampu jauh, mau sen kanan kiri, dia posisinya masih ada di sebelah kanan. Untuk sebelah kiri ini dia biasanya wiper ya. Lalu untuk di bagian speedometernya, nah teman-teman bisa lihat untuk di 2018 ini dia juga sudah menggunakan yang new model ya. Ini kilometernya 21.564 km. Jadi ini kilometer asli ya. Kalian boleh langsung tanya-tanya aja ke salesnya Autofam bahwa mobil yang Autofam jual ini tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli gitu ya. Oke, untuk di bagian tombol speedometer ini dia juga ada tombol, nah untuk brightness-nya atau cahayanya tuh, jadi mau seberapa terang dari speedometernya. Nah ini gelap, nah ini tinggal Mel terangkan lagi. Oke, jadi biar terlihat ya. Lanjut untuk di bagian dashboardnya, ini dia juga ada punya 4 buah AC ya, yang diatur melalui bagian tengah sini dengan
temperaturnya. Jadi dia satu ya, one zone saja, jadi kanan kirinya sama. Lalu untuk head unitnya ini terlihat besar. Ini dengan ukurannya normal sih ya guys, kurang lebih 8 inci, 7,5 sampai 8,5 incian kurang lebih lah ya, seperti ini. Dan juga sudah touchscreen. Nah ini asik banget ya, udah touchscreen. Kita mau lihat home-nya, ini ada radio, connect phone, application, mobile link. Nah audio playernya ini bisa diatur juga. Untuk dari application-nya bisa digunakan USB juga. Terus kalau misalnya teman-teman mau connect Bluetooth bisa juga, karena ini dia juga sudah bisa connect ke telepon ya. Oke, untuk di bagian sebelah kanannya ini ada touchscreen home, voice over, power untuk on off-nya, ada aux juga. Di sebelah kiri untuk pengaturan volumenya ya. Lanjut, untuk di bagian temperatur AC sudah, dan ini tinggal kalian sinkronisasi atau di auto saja kalau kalian diperlukan. Next, untuk di bagian lampu hazardnya, nah ini tinggal kalian tekan saja. Lalu untuk di bagian bawahnya, nah ini dia ada untuk kita charge lagi. Terus juga ini ada rear AC-nya untuk ke bagian belakang. Ini ada tempat charge-nya menggunakan bulat untuk dari pengisian dayanya. Dan ini ada untuk warning ya, jadi supaya tidak terjadi tabrakan untuk di mobil Pajero kita dengan mobil pengemudi yang lainnya. Lalu transmisinya ini dia sudah otomatis dengan sudah parking brake-nya yang seperti ini, jadi tidak perlu kita manual lagi, jadi sudah otomatis parking brake juga. Ada 2 buah cup holder dengan boxnya yang ada di bagian tengah sini. Ini biasanya untuk kita taruh handphone, barang gitu ya. Nah boxnya ini lumayan dalam dan disediakan juga untuk tempat charge-nya, tapi bentuknya ini sama, bulat ya, jadi dia juga bisa kalian sambil charge di bagian box ini. Oke, untuk dashboard yang di paling ujung, nah warna beige ini kita mau lihat ya. Ini ada apa saja, ada bukunya, ada P3K-nya juga. Ini Mel akan kasih lihat untuk kondisi kelengkapan buku dari Pajero tersebut. Ini dia ada buku servisnya, ada buku display audionya, lalu juga ada rear entertain systemnya. Ini yang paling penting, buku manualnya, jadi buat bisa teman-teman sambil pelajari juga. Dan ada kaca filmnya ya. Oke, ya kaca filmnya juga ada di bagian dalam sini. Nah teman-teman bisa langsung screenshot aja untuk dari kelengkapan bukunya, silahkan. Nah ini beserta dengan tasnya masih lengkap. Oke, untuk di lampu tengahnya, nah teman-teman ini kalian bisa atur ya, di kanan kirinya tinggal kalian tekan saja. Dan ini ada tempat untuk kita taruh kacamata di bagian atas ini. Sun visornya ini dia belum dilengkapi dengan lampu ya, jadi lampunya menggunakan lampu tengah yang ada di bagian sebelah sini. Oke teman-teman, sekarang kita mau langsung lanjut aja untuk di bagian kursi penumpangnya. Kita mau lihat ada entertain apa saja di bagian kursi penumpang, langsung aja. Oke, sekarang Mel sudah di bagian part yang terakhir, yaitu di bagian kursi penumpangnya. Nah kalau misalnya kita naik Pajero itu memang berasanya enak banget ya, bisa terlihat dari bagian belakang juga sampai ke depan kelihatan, karena ini kan dia punya bodinya tinggi ya, jadi enak banget untuk lihat sekeliling kanan kiri. Jadi menurut Mel ini nyaman. Lalu untuk di bagian legroom Mel, ini sebenarnya bisa dimajukan lagi sedikit, jadi masih bisa lumayan enak juga. Di bagian headroomnya untuk ukuran tubuh Mel di 150 cm. Nah ini kalian bisa lihat ya, 1 jengkal ya untuk menyentuh si bagian plafon atas. Oke, untuk di bagian lampu tengahnya dia juga masih halogen dengan ada pengaturan on off untuk dari AC-nya ini sendiri ya. Jadi bisa dilihat ada down dan up-nya. Ini dia ada entertain juga, yaitu di bagian tengahnya ada TV di bagian tengahnya, jadi bisa kalian masukkan CD-nya di bagian sebelah sini. Tinggal kita masukkan saja, lalu nanti dia akan langsung loading untuk di bagian CD-nya ya. Nah ini tulisannya no CD loaded karena nggak ada CD sama sekali, jadi tidak bisa diputar ya untuk filmnya. Selain itu teman-teman juga bisa menikmati sambil, nah ini ada armrest dan juga ada 2 buah cup holder, jadi sangat-sangat nyaman dan comfy sekali ya untuk dari mobil Pajero tersebut. Oke teman-teman, nah untuk dari review di bagian kursi penumpang sekian dulu ya, karena memang kursi penumpang kursi yang untuk kita nikmati sambil perjalanan teman-teman semua gitu ya.
Nah, sekarang untuk harganya, Mel akan kasih tahu. Untuk harganya ini kita buka di 400 jutaan rupiah. Bisa teman-teman langsung cek aja di websitenya Autofam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon aja ke salesnya di 08138 94 kali 077. Nomornya juga ada di bagian bawah sini. Nah, teman-teman, untuk kalian yang beli mobil di Autofam, kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Nanti boleh langsung kita bawa cek ke bengkel resmi sesuai dengan merek-merek mobil yang kalian beli di Autofam gitu ya. Jangan lupa juga buat kunjungi showroomnya Autofam, janjian dulu sama salesnya dan tanya dulu apakah unitnya masih ready. Kalian bisa langsung aja, alamatnya ada di dua tempat, ada di Mangga 2 Square, juga ada di Cibubur, alamatnya di bagian bawah sini juga. Nah, teman-teman, untuk dari Mitsubishi Pajero ini Autofam lagi punya 3 ready stock, ada yang tahun 2018, ada yang 2020, dan ada yang di under 2018 juga, ada yang 2015an gitu ya. Bisa langsung aja kepoin di websitenya Autofam di www.autofam.net. Nah, sekian dulu untuk review kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam review untuk Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2 Automatic 2018 dan kilometernya di 21.000. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi sama Mel di review Autofam TV selanjutnya. Bye. when often vain motivate